Halo semuanya, perkenalkan, saya merupakan mahasiswa dari Universitas Palangkaraya Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Angkatan tahun 2024 dengan NIM 24301020 114. Di kesempatan kali ini saya ingin membacakan sebuah cerita yang berjudul Terselamatkan oleh Alam oleh Debbie Silaban. Suatu ketika di hari yang begitu tenang dan damai, burung-burung berkicau dengan sukaria. Pepohonan sedang bermain dengan angin, menari ke sana kemari dengan ramai, hingga menghasilkan gerakan yang indah. Ketenangan itu tiba-tiba terusik oleh bunyi-bunyi bising mesin yang tidak memik di telinga dan memilukan hati. Itulah bunyi gemuruh dari pepohonan yang tumbang di sebuah hutan. Tak jauh dari tempat tersebut, tinggallah seorang kakek tua yang sudah berumur sangat rentan. Ia terbangun dari tidur siangnya yang pulas. Bunyi-bunyi yang memikirkan indera pendengaran itu menyegarkan sang kakek, berdiri dari bangku bambunya mencari arah sumber bunyi. "Hei kalian, hentikanlah perbuatan itu!" teriak kakek kepada gerombolan penebang pelaku kebisingan. Tetapi para penebang kayu di hutan tidak mengubring perkataan kakek tua itu. Bergegas kakek mendatangi para penebang dan berhasil mendekat ke arah penebang kayu. Ia pun berusaha menghentikan para penebang dan berdiri di dekat mesin sehingga membuat penebang tidak berani melanjutkan pekerjaannya. "Apa yang kamu lakukan, Pak Tua? Apa kamu cari mati?" teriak salah seorang di antara mereka. "Aku tidak akan membiarkan kalian terus menebang pepohonan di hutan ini. Apa kalian tidak mengetahui bahwa banyak makhluk hidup bergantung dengan pohon-pohon di sini? Apa kalian tidak mengetahui dampak yang akan terjadi jikalau pohon di sini habis ditebangi?" balas kakek. Para penebang pohon yang merasa terganggu dengan kehadiran kakek, bahkan mereka dengan paksa membawa kakek untuk menjauhi lokasi tersebut. Pohon-pohon di hutan yang mereka tebangi berada di puncak sebuah perbukitan. Hutan tersebut pada mulanya sangatlah asri dan indah. Tetapi, sejak kehadiran perusahaan furnitur yang tinggal di bawah kaki bukit, banyak orang berbondong-bondong menebang kayu untuk dijual. Sang kakek pun tidak tinggal diam. Segera ia pergi menemui kepala desa. Ia mengadakan protes besar-besaran untuk peristiwa itu. Bukannya menolong sang kakek, kepala desa itu malah menyarankan untuk pindah rumah dan tinggal di bawah bukit. Mendengar jawaban kepala desa, sang kakek merasa kecewa. Ia tidak menyangka bahwa hasilnya akan seperti itu. Orang-orang di sini juga ternyata terlibat dengan aktivitas yang memalukan ini. Kakek pun pulang dengan hati yang sedih dan sangat kecewa. Di sepanjang jalan, ia mengingat masa-masa kecilnya. Masa di mana dia dan kawan-kawannya bermain di bukit itu. Banyak hewan yang mereka temui seperti burung dan rusa. Mereka juga selalu menjaga hutan itu. Tak jarang sang kakek waktu kecil dan temannya bertengkar dengan para pemburu di hutan, saking sayangnya kepada hewan-hewan yang di hutan. Namun, kini zaman sudah berubah. Hutan sudah menjadi gundul dan hewan-hewan sudah kehilangan tempatnya. Musuh mereka yang lampau adalah pemburu. Sekarang berubah menjadi penebang kayu. Hal yang menambah kesedihan kakek itu tidak lagi para pemuda-pemuda yang peduli dengan hutan. Bahkan merekalah yang menjadi pemain film di balik kehancuran hutan. Sesudah berjalan dengan cukup jauh, sang kakek pun sampai di rumahnya. Ia duduk di baku bambu dan mencari jalan keluar untuk menghentikan tindakan para penebang pohon hutan itu. "Aku tidak dapat menghentikan penebangan kayu. Kalau begitu, aku akan menanam pepohonan. Jika mereka merubuhkan satu, aku akan menanam 10," ujar kakek tersebut. Mulai hari itu, sang kakek terus menanam pepohonan. Hari sudah berganti. Pepohonan di atas bukit sudah hampir habis. Dan pohon-pohon yang kakek tanam masih sangat kecil.
Perbuatan kakek ini dilihat para penebang kayu itu. Tetapi hati mereka juga tidak tergugah. Malah mereka menginjak-injak bibit yang baru kakek tanam. Kejadian tersebut semakin parah mereka. Sekarang menebang kayu dengan menggunakan mesin yang lebih canggih. Benar saja, tak sampai 1 bulan, pepohonan di atas bukit sudah habis. Sementara pohon yang kakek tanam, sedikit yang tumbuh. Hingga tibalah hari yang sangat mengerikan. Datang hujan deras serta angin kencang. Hujan itu berlangsung selama 4 hari 4 malam. Malam hari itu, kakek tertidur sejenak dan langsung terbangun ketika mendengar bunyi gemuruh yang sangat besar. Kakek berusaha tenang ketika memastikan tidak terjadi sesuatu yang buruk. Kakek kembali tidur. Keesokan paginya, sang kakek terbangun. Betapa terkejutnya ia melihat tanah yang ada di sekitar rumahnya amblas. Kemudian, ia melihat ke arah perkampungan penduduk. Pemandangan yang sangat mengerikan pada desa kecil yang berada di bukit itu. Sekarang sudah hilang tertimbun tanah. Sang kakek pun merasa sedih karena merasa perjuangannya selama ini tidak dapat mencegah terjadinya tragedi yang ia takutkan selama ini. Meskipun begitu, kakek merasa bersyukur. Ia satu-satunya selamat dari peristiwa itu. Ia berpikir bahwa alam telah menolongnya. Semenjak itu, ia terus menanam bibit pohon di hutan. Sekian cerita yang dapat saya bacakan. Atas perhatian dan waktunya saya ucapkan terima kasih.